Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Nah adik-adik, kembali lagi kita untuk beribadah di Jumat Agung pada hari ini adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian Yesus Sayang Padamu. Adik-adik semuanya pasti tahu kan? Nah kalau gitu kakak Cindy sama kakak Eja mau adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Itu semua
titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, Kak Eca, hari ini kita tuh mau memperingati apa sih Kak di ibadah sekolah minggu hari ini? Hari ini kita mau memperingati Jumat Agung adik-adik. Jumat Agung tuh apa Kak? Jumat Agung itu hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Disalibkan untuk apa ya Kak? Disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa Kak Eca, dosa Kak Cindy, dosa adik-adik, semuanya. Wah, berarti seneng dong Kak, karena dosa kita udah ditebus sama Tuhan Yesus. Bener banget. Nah, karena kita semuanya bersuka cita, berarti kita angkat lagu pujian Oh Sukacitaku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sedang berjumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sedang berjumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan
Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Pujian apa tuh Kak Cindy? Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat dengan judul Dihapuskan Dosaku. Pada hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan dan waktu ya Bapa dengan kesehatan dan juga berkat yang luar biasa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan dan juga nanti sampai dengan akhir ya Bapa. Bapa yang baik, ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan kakak sekolah minggu kami pada hari ini. Biar Tuhan yang berkati kakak sekolah minggu kami yang membawakan firman Tuhan. Berkati kami juga Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Berikan kami hati, telinga dan juga pikiran Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan tidak cuma kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami semakin layak dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan lebih lagi di dunia ini. Hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak Mei harap adik-adik kelas besar sehat-sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kita mau masuk pendengaran akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Mei mau tanya nih adik-adik, sekarang hari apa yuk? Iya adik-adik, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini juga kita akan belajar dengan tema yaitu kematian Yesus. Apa adik-adik? Kematian Yesus. Di Jumat Agung ini, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, kita mengangkat satu tema yaitu kematian Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 27 ayatnya yang keempat 45 sampai ke 50. Kakak ulangi ya adik-adik. Dari Matius 27 ayatnya yang ke-45 sampai 50. Sekarang kami mau memberikan adik-adik satu video untuk menggambarkan bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari sama-sama kita menyimak dan melihat baik-baik ya adik-adik. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain.
Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau
Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Kita sudah selesai menonton videonya. Tadi video mengenai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, adik-adik kita sudah menonton nih tadi videonya. Sekarang Kakak Mei mau tanya nih adik-adik, untuk siapa sih Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Apakah untuk Kakak Mei? Apakah untuk papa mama Kakak Mei? Apakah untuk teman-teman Kakak Mei? Apakah untuk saudara Kakak Mei? Untuk siapa sih Tuhan Yesus mati adik-adik? Ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus mati untuk kita semua orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Lalu kalau misalnya nih adik-adik ditanya, kenapa sih Tuhan Yesus mau mati bagi kita di kayu salib? Padahal di salib itu kan sangat mengerikan. Ada penderitaan, dihina, diolok, diejek sama orang-orang, dipermalukan di atas kayu salib, bahkan disiksa. Tuhan Yesus diberikan mahkota duri, lambungnya ditusuk, diolok-olok sama banyak orang. Itu sangat memalukan. Tapi kok Tuhan Yesus tetap mau ya mati bagi kita semua di atas kayu salib? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya, coba adik-adik bilang di dalam hati adik-adik bahwa adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur karena kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian Tuhan Yesus itu menjadi bagian dari kita, menjadi milik kita juga adik-adik. Tuhan Yesus mati karena Dia mengasihi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tahu nggak sih adik-adik, apa aja sih yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Iya, banyak sekali. Kakak Mei mau kasih tahu apa yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus. Ada banyak, tapi Kakak Mei mau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adik-adik, yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah. Untuk apa adik-adik? Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 10 dibilang apa adik-adik? Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, adik-adik, dahulu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua orang yang terlahir itu sudah berdosa, termasuk kita semua, Kakak Mei dan adik-adik semua. Oleh sebab itu, kalau kita berdosa, kita juga disebut sebagai seteru Allah atau musuhnya Allah. Dan tahu nggak, kalau kita menjadi musuh Allah, berarti kita jadi lawannya Allah. Menjadi lawannya Allah, kira-kira kita bisa menang nggak adik-adik?
kita nggak bisa menang adik-adik. Karena apa? Karena Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kuasa, sehingga kita tidak akan bisa tuh yang namanya melawan Allah. Karena kita tidak bisa dan kita tidak memiliki kuasa. Nah, adik-adik, karena kita sudah berdosa dan menjadi musuh Allah, maka kita harus menerima hukuman dari siapa? Dari Allah. Akibat apa, adik-adik? Akibat dari dosa-dosa kita. Semua kita sudah berdosa. Oleh sebab itu, kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Dan jalan untuk memperdamaikan kita dengan Allah yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang sudah diutus di dalam dunia untuk mati menebus dosa manusia. Dan kita semua untuk mengganti hukuman kita. Oleh sebab itu nih adik-adik, kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus agar kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua adik-adik, apa sih yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Iya adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Mari kita baca dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosa kita diampuni, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Setiap kita tahu adik-adik bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan pastinya ada hukuman, yaitu hukumannya apa adik-adik? Maut. Apa adik-adik dibilang di dalam Alkitab? Upah dosa adalah maut. Itu berarti kita terpisah dari Allah. Loh, kok bisa sih Kak? Masa iya sih cuma melakukan dosa kecil kita bisa terpisah dari Allah? Aku kan nggak membunuh, tidak mencuri juga Kak, tidak korupsi dan lain sebagainya. Aku cuma melakukan hal-hal kecil, Kak. Cuman ejek-ejek teman, cuman cubit-cubit teman sedikit, cuman gangguin adik aku. Nggak mungkin lah, Kak, kalau aku berdosa dan terpisah dari Allah. Atau mungkin nih adik-adik, kita berpikir, oh, nggak akan ada tahu yang dosa. Oh, nggak akan ada tuh saya nggak ada yang tahu tuh saya melakukan dosa apa. Atau mungkin saja kita berpikir, oh, kan nggak ada yang tahu dosa yang saya lakukan. Kan saya kan bisa menyembunyikan dosa saya, nggak ada yang tahu. Tapi yang perlu adik-adik ketahui adalah Allah itu sebenarnya tahu sampai kedalaman hati dan pikiran kita. Apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita, Allah tahu. Meskipun manusia nggak tahu, tapi Allah itu tahu. Bahkan adik-adik, dosa yang kita anggap kecil, dosa yang 1 titik saja pun, itu di hadapan Allah, tetaplah sebuah dosa. Dosa yang kita bilang besar, kecil, atau titik, ya semuanya sama-sama dosa. Yang melakukan dosa itu harus dihukum. Oleh sebab itu adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui kematian Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kakak Mei lakukan, dosa-dosa yang adik lakukan. Harusnya kita yang menderita, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang ketiga adik-adik, apa sih yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus? Ya,
yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diberikan hidup yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16 gimana adik-adik bunyinya? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur, beruntung. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita percaya ada satu janji Tuhan kepada kita. Apa ya janji Tuhan itu? Iya, kita memperoleh hidup yang kekal. Kenapa kita harus merasa bersyukur dan beruntung Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita? Firman Tuhan berkata, kita bersyukur memperoleh hidup kekal dan kita tidak binasa. Kok binasa? Kak, binasa itu seperti apa sih? Binasa itu berarti kita terpisah dari Allah dan mendapatkan hukuman dalam api neraka. Ngeri sekali ya adik-adik, dalam hukuman kalau kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, nah adik-adik, kita juga percaya bahwa kita semua memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, adik-adik, apa sih yang kita peroleh dari kematian Yesus? Agar kita hidup dalam kebenaran. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24a, dibilang, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, adik-adik, kematian Tuhan Yesus juga mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Terus pertanyaannya nih adik-adik, hidup dalam kebenaran itu seperti apa sih? Bagaimana sih hidup di dalam kebenaran? Nah adik-adik, hidup dalam kebenaran itu artinya kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan kita menjauhi apa yang Tuhan larang. Kita diajarkan supaya menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak berbicara sembarangan, kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, menjaga ucapan kita tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh suka bicara hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Kita juga diajarkan untuk rajin beribadah, kita diajarkan supaya menghormati orang tua, kita diajarkan supaya kita tidak suka iri hati. Melihat temannya ada sesuatu, memakai sesuatu, kita mau lihat sesuatu, kita mau lihat teman kita lagi senang-senang, kita ngeliat teman-teman kita lagi senang-senang, kita jengkel. Itu tidak boleh ya adik-adik. Hati-hati buat adik-adik yang suka iri hati. Kemudian kita diajarkan supaya kita tidak suka bohong, tidak suka mencuri, tidak suka mencontek. Nah, nih adik-adik, bagi yang mau sekolah itu tidak boleh ya adik-adik, kita harus menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita bisa mendoakan mereka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu tadi adalah 4 hal yang perlu kita ingat bahwa kita memperoleh sesuatu dari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adik-adik, agar kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, untuk menebus kita
hukuman dosa. Yang ketiga, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang keempat, agar kita hidup di dalam kebenaran. Jadi itu ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang boleh kita dengarkan sama-sama. Biarlah semua firman Tuhan hari ini boleh kita dengar, boleh kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah. Kami mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, karena Tuhan boleh menebus dosa-dosa kami melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, untuk membiarkan kami melakukan hal-hal yang baik sehingga kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami dan sekeliling kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu meneladani kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik semuanya udah mendengarkan firman Tuhan yang kakak sekolah minggunya sampaikan kan ya adik-adik. Nah kakak Cindy sama kakak Eca dan Bang Ardo mau ngingetin lagi ke adik-adik kalau Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita karena apa? Karena cintanya, karena kasih Tuhan yang sudah begitu besar, makanya Tuhan Yesus menebus kita. Oleh bilur-bilur darahnya kita menjadi sembuh ya adik-adik. Nah karena cinta dan kasih yang Tuhan sudah berikan, maka kita juga mau puji Tuhan kembali dengan merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus disalibkan karena cintanya, dan disambung dengan Sekarang Saya Sudah Bebas. Persembahan, silakan dipersiapkan dulu persembahannya masing-masing. Kalau sudah, kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami dengar saja Tuhan Yesus, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami Tuhan, bimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar kami mampu menjalaninya dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan